Sejak dulu penyakit ini ada di Indonesia. Tahun 1986 dengan usaha keras melalui vaksinasi, negara kita dinyatakan oleh World Organization for Animal Health sebagai negara yang bebas PMK tahun 1986. Kita harus mulai hati-hati terhadap kesehatan kandang, lingkungan harus bersih, jangan panik. Karena panik itu yang untung belantik. Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Rek, jagongan meneh ngene. Jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang saya mau membahas yang lagi viral dan ini terjadi pada hewan. Apalagi sebentar lagi kita akan ada Hari Raya Idul Adha yang mana biasanya banyak yang berkorban, baik itu korban hewan sapi maupun kambing. Tetapi hari raya kurban pada tahun ini beda dengan hari raya yang seperti tahun yang lalu, karena sekarang ini ada penyakit yang menyerang pada hewan sapi maupun kambing. Kita akan berbincang dengan ahlinya. Mereka ini adalah Dr. Profesor Haji Mustafa Helmi Effandi yang tentunya sebagai ahli daripada penyakit ini. Gimana Dok? Selamat datang ke podcastnya Cak Ji. Saya sangat senang dipercaya Bapak Armuji untuk memberikan ulasan tentang penyakit PMK ini. Waduh, ini penyakit ini kayak corona ya? Kalau di manusia, ya, tapi virusnya sama-sama disebabkan virus, tapi lain penyelesaiannya. Lain penyelesaiannya ya. Dok, saya mau tanya, apakah dulu-dulu penyakit ini memang ada? Sejak dulu penyakit ini ada di Indonesia. Tahun 1986 dengan usaha keras melalui vaksinasi, negara kita dinyatakan oleh World Organization for Animal Health sebagai negara yang bebas PMK tahun 1986. Tetapi kemarin bulan April tahun 2022 terjadi ledakan lagi di Jawa Timur dan di Aceh. Itu virus ya itu ya? Virus. Dan penularannya cepat sekali ya pada hewan-hewan yang lain. Penyakit ini, penyakit mulut dan kuku ini disebut sebagai penyakit apte episodike. Ini bahasa ilmiahnya adalah istilahnya tuh the most contagious disease on animal health. Jadi ini adalah penyakit yang paling menular di dalam kesehatan hewan, paling menular. Ini lain ya dengan yang penyakit atau virus yang dulu menyerang burung. Kan dulu pernah ada virus seperti itu. Lain ya ini. Kalau avian influenza lain, penanganannya juga lain. Khasnya penyakit ini, penyakit virus ini hanya punya di dunia ini punya 7 serotype. Dan setiap serotype itu tidak mempunyai imunoprotektif. Jadi kalau sudah terserang penyakit ini kemudian ada lagi yang datang, dia tidak tahan. Beda dengan avian influenza yang lalu. Penyebabnya dari apa nih? Dari virus. Virus ya? Virus apte episodike. Itu kan nggak mungkin ya ujuk-ujuk atau langsung mendadak ada seperti itu. Mungkin kan ada yang membawanya atau mungkin gimana? Jadi virus ini dalam konsep
penyebaran penyakit ada 3 hewan yang berperan. Yang pertama peran sebagai indikator itu adalah sapi dan kerbau. Jadi kalau kena dia indikator yang jelas. Oh, sapi kerbau kena penyakit ini. Kemudian ada hewan sebagai pembawa virus, yaitu maintain the virus. Ini adalah kambing dan domba. Kemudian yang ada yang mengamplifikasi, memperbanyak virus, yaitu babi. Nah, sekarang konsepnya kenapa kok ada? Berarti ada yang membawa kambing domba ke Jawa Timur sama ke Aceh, ada berarti yang membawa kambing dan domba ini. Yang membawa kambing dan domba itu yang sudah terkena virus. Sudah terkena virus dan dia memang kambing dan domba ini clinically itu tidak tampak. Jadi subclinical, tidak tampak, tapi dia membawa virus. Tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya tidak ada karena subclinical, tidak ada tanda-tandanya. Tahu-tahu menular. Nah, kalau ini dia menular ke sapi, kemudian sapinya indikator kena, sapinya lepuh-lepuh, kakinya teracaknya ada ada belentong ininya luka-luka gitu. Pada sapi sebagai indikator, hewan indikator. Kok pas mau berbarengan dengan Hari Raya Idul Adha. Iya. Kalau di Indonesia Hari Raya Idul Adha itu pasti bagi umat Muslim yang mereka sudah mampu dan mereka memang ingin mempunyai niat untuk berkorban. Ini kan sangat menakutkan ya. Sebetulnya tidak perlu begitu takutnya karena penyakit ini adalah penyakit yang tidak menular dari hewan ke manusia, satu. Yang kedua, kenapa kok tidak? Meskipun ini sangat menular, yang kedua penyakit ini disebut juga sebagai penyakit self-limiting disease, penyakit yang dapat sembuh sendiri. Jadi misalkan sapi kena, dalam waktu 2 minggu dia akan sembuh, meskipun dalam sembuh tadi dia dalam keadaan kondisi yang jelek, kurus, ya, jalannya agak pincang ya, tapi sembuh. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, virus ini jika menyerang anak sapi yang kurang dari 6 bulan, tingkat kematiannya tinggi, 50-80% untuk anak sapi. Anak sapi. Obatnya gimana itu? Obatnya ini hanya obat untuk supuratif, untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya saja. Karena ini virus, maka tidak ada obatnya. Cuman yang ada itu how to protect, bagaimana kita memproteksi, mencegah ya dengan biosecurity, dengan karantina kandang supaya tidak jalan-jalan kemana. Sama yang penting adalah salah satu dan satu-satunya itu adalah vaksinasi. Vaksinasi ya? Vaksin paling penting itu. Dan vaksinnya sudah ada? Vaksinnya sudah diimpor dan sudah tanggal 14 Juni kemarin di Sidoarjo sudah mulai disuntikkan? Disuntikkan ke hewan ternak sapi perah. Oh, ini sangat mengerikan memang, di mana mulutnya, kakinya, ini terjadi suatu kayak lepuh ya, melempuh, terus ya kayak apa? Kayak nyanyian itu. Coba kita lihat di video ini, kan sangat mengerikan. Diduga sapi ini mati terjangkit wabah penyakit. Nah itu kakinya yang lubang-lubang itu ya? Iya. Setelah diunggah oleh akun Twitter @husein_fahasbu, banyak peternak sapi di Jawa Timur yang menyampaikan kekhawatiran atas merebaknya penyakit ini. Bagi mereka, sapi bukanlah sebatas hewan peliharaan. Di pedesaan yang mayoritas bermata pencarian petani, oh ini adalah salah satu investasi terbesar. Ini di Surabaya beredar video yang menunjukkan puluhan ekor sapi lemas tak berdaya. ya ini, ini ya. kakinya ya. Kakinya ya. Kakinya melempuh ya. Ya, lepuh-lepuh. Jadi ya, itu enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan ya. Ini yang di RPH kemarin ini. Iya. Fajar menambahkan bahwa puluhan sapi itu merupakan sisa dari pemotongan yang belum sempat dipotong. Oke. Ya. Nah, tadi sekilas kita sudah melihat sapi-sapi yang kena penyakit mulut dan kaki, dan tentunya tadi sudah dikatakan dokter memang tidak akan menular terhadap manusia. Tapi terhadap dagingnya gimana, Dok? Jadi begini, daging itu aman untuk dikonsumsi manusia setelah direbus. Tetapi yang paling bagus jika dia terkena.
terkena loh ya, terkena. Kemudian daging ini harus dilayukan. Dagingnya dilayukan, digantung. Oh, digantung dulu. Dilayukan. Kenapa kok perlu dilayukan? Karena di dalam daging itu ada proses enzimatis yang menurunkan pH dari 6,8 menuju ke kurang dari 6. Dan virus ini sangat peka. pH kurang dari 6, virus ini akan mati. Ya, makanya dilayukan 3 jam virusnya mati. Kita rebus atau kita masak, it's okay, no problem at all, enggak masalah. Tapi kita lihat beberapa media mengunggah yang paling bahaya itu katanya jeroannya. Lah, ini begini konsepnya Pak Armuji. Jeroan itu tetap tidak berbahaya, tetapi kalau kita makan makanan dari hewan itu kan ada kaidahnya, namanya halalan toyiba. Nah, toyiba ini 3 hal. 1, harus aman, safe, there is no harmful substance, tidak mengandung bahan yang membahayakan. Yang kedua, sound, look healthy, berarti harus tampak sehat. Yang ketiga, wholesome, there is beneficial if you eat this one, ada keuntungan. Jadi yang kedua aja sebetulnya, it's not sound, jadi menjijikkan karena kakinya lepo-lepo, jijik, tapi tetap aman, tapi menjijikkan. Kalau persepsi kita bahwa jeroan itu tidak menjijikkan, tidak masalah, dia aman. Tetapi dalam konsep kalau kita merasa mual-mual jijik melihat itu, maka itu tidak boleh dikonsumsi, karena tidak toyibah, karena konsepnya menjijikkan. Oh, itu dengarin teman-teman semuanya ya yang lagi lihat. Jadi penyakit ini jelas-jelas tadi disampaikan sama Profesor Dokter Hewan yang ahlinya tidak menular kepada manusia. Begitu juga dagingnya lebih baik memang harus digantung. Kalau di luar negeri kan jenenge pupune sapi digantungi kabeh, itu lebih dilayukan namanya. Dilayukan lebih safety lagi. Dok, tapi sekarang ini kan sebentar lagi kan juga orang banyak menjual ternak hewan maupun sapi maupun kambing, dan itu kita kan juga nggak bisa mendeteksinya karena yang datang itu kan dari luar Surabaya semua. Mereka ingin gimana ya cara untuk bisa mendeteksi dan safety-nya hewan-hewan tersebut? Sebetulnya kemarin sudah saya jelaskan pada beberapa dinas. Sebetulnya ini gampang sebetulnya Pak Armuji. 1, minta SKKH dari sapi tempat asal. Misalkan dari Bojonegoro, di sana kan ada dokter hewan yang berwenang mengeluarkan SKKH. Dengan adanya SKKH ini, maka sapi itu boleh masuk Surabaya. Dijamin di sana waktu diperiksa tidak masalah. Nah, nanti di sini kita tugaskan ada dokter hewan dokteran di Surabaya untuk melihat apakah yang dari sana sehat di sini tertular apa enggak. Nah, pada waktu mau disembelih ternyata sehat, enggak masalah. Jadi kerjasama antar daerah inilah yang dipentingkan untuk mengendalikan supaya pemotongannya itu aman dan tertib. Tapi kadang-kala kan pedagang-pedagangnya yang rodok nakal. Sing diperiksa mungkin dodoli 10, sing diperiksa 5. Ada keterangannya SKKH-nya nanti. SKKH-nya Bapak ini sapinya 10, ada keterangannya semua. Langsung ya. Jadi semuanya nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Karena karena wabah, maka saya kemarin memberikan namanya KIE, itu komunikasi, informasi, edukasi untuk berlaku jujur pada penyelesaian penyakit PMK. Karena ini wabah, kita harus betul-betul menyelesaikan. Yang rugi ini adalah peternak. Makanya, dan peternak itu adalah sahabat saya, sahabatnya Pak Armuji juga. Makanya kita harus betul-betul mendukung. Makanya saya sekarang kemana-mana itu dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Gitu Pak Armuji. Di Jawa Timur sendiri yang paling banyak atau yang kabupaten mana yang kira-kira? Yang paling banyak sekarang ini Pasuruan. Karena di sana banyak sapi perah. Saya 4 hari yang lalu ditelepon KUD Sukomakmur. Banyak sapi-sapinya yang kena. Kalau sapi perah itu cepat kenanya karena mereka dalam satu kandang. Jadi kalau ada satu kena, begitu kandangnya sama, langsung cepat kena. Anak sapi potong kan jauh-jauh. Itu salah satu esensi kenapa sapi potong penularannya agak lambat, karena jauh-jauh kandangnya. Karena dia dikumpulkan kalau mau dipotong. Atau mungkin mau dijual dikumpulkan baru. Seperti itu ya. Pasuruan ya. Pasuruan. Kalau di Indonesia? Di Indonesia ya sekarang itu hampir berapa provinsi ya kemarin itu sudah kena semua. Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Nusa Tenggara, Aceh terus ini. Oh, gitu ya. Dan ini terus ini. Tidak bisa. Hanya bisa dicegah oleh vaksin. Dengan yang lain itu penundaan saja. Misalkan ada biosecurity, kemudian karantina kandang, karantina desa itu menunda. Tapi tidak menyelesaikan. Yang menyelesaikan itu adalah vaksinasi. Vaksinasi. Ji. Tapi alhamdulillah vaksinnya sudah datang. Sudah datang. Cuman permasalahannya begini, kemarin saya tanya, vaksin ini strainnya apa? Nah, tidak ada informasi. Nah, kalau strainnya sama dengan yang terjadi wabah, aman. Kita akan terselesaikan ini. Nah, kemarin di Jawa Barat, kemarin itu kepala dinasnya menerima 10.000 vaksin J. Nah, kalau sudah begitu nanti beberapa kantong-kantong peternakan dicegah, sudah cegah ini. Karena satu-satunya penyelesaian untuk mengendalikannya paling efektif vaksinasi. Kalau nggak sampai tertangani kasihan juga peternak ini. Tapi insya Allah kita nanti akhir Agustus ini FKH UNER bekerjasama dengan Pusvetma itu menjadi andalan nasional untuk menghasilkan vaksin strain lokal. Ya, kita Pusvetma. Kita memang FKH UNER ada ahlinya. Dan kita memang menyediakan kita. Seperti kayak vaksin merah putih. Merah putih itu kan dari UNER juga, Profesor Fedik gitu. Nggih. Coba ada UNER ini jagoan lho, nggak vaksin dewe, vaksin merah putih sudah mulai pada tahapan klinik ketiga. Dan sekarang ini begitu ada tantangan lagi di mana ada penyakit pada hewan ternak, mereka juga mempunyai suatu inovasi dan ingin membuat vaksin sendiri supaya gak jagano luar negeri terus. Lah jagano terus wah suwi. Laras. Kita break dulu. Iki ono produk UMKM yang dari dapur Nandika. Ini kue sus ya. Kue sus, dalamnya ini ada flay-nya dan mestinya pasti enak lah ini. Enak ya, harus diicipi dulu. Manis, enak dan cukup murah. Bisa dipesan di bawah ini, nomor telepon maupun Instagramnya dari dapur Nandika, produk UMKM Surabaya. UMKM Jaya untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kue sus, Haji ya. Iya. Ini dari dapur Nandika. Kalau saya lihat bentuknya ini sangat menggeliurkan untuk segera diincipi ya. Nah, kue ini produksi UMKM dari Surabaya. Insya Allah dengan larisnya kue ini UMKM dari Surabaya akan tumbuh pesat. Dan ingat, UMKM itu adalah gerbong ekonomi untuk ketahanan ekonomi nasional, bukan hanya Surabaya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak hewan kambing maupun sapi, tentunya apabila nanti melihat edukasi yang disampaikan sama Pak Dokter tadi, ya toh, ini bisa dijadikan untuk referensi. Jadi kita podcast pada hari ini tidak ngawur. Pas kebetulan sekarang ini lagi maraknya penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak kambing maupun sapi. Dan tentunya Dok, bahwa peternak ini kan perlu ada suatu pencercahan atau mungkin suatu hal-hal yang perlu disampaikan, cara pencegahan sementaranya apabila belum bisa menerima vaksin seperti apa. Jadi cara pencegahan sementara, tapi sementara ini sementara ini adalah yang paling penting itu adalah biosecurity, kebersihan lingkungan. Kandang lingkungan. Satu. Yang kedua, jangan pernah menerima orang yang pernah masuk dari kandang yang pernah terinfeksi. Jadi misalkan ada pejabat ke sana kemudian dia masuk ke kandang, itu yang menyebabkan penyebaran cepat. Loh, makanya saya tidak mau kalau ada mengunjungi kemudian dia mengunjungi yang lain. Bagaimana sih perbandingannya yang sehat? Ini adalah vehikel untuk penyebaran. Makanya harus ditata. Tidak boleh ada yang masuk untuk yang belum terserang. Berarti manusia ini juga bisa menyebabkan penularan pada hewan? Bukan manusia sebagai manusia, tapi yang dipegang oleh manusia, bajunya, sepatunya. Nah, ini sebagai fomites. Fomites itu sebagai vehikel, sebagai kendaraan untuk penyebaran virus ini.
Misalkan kita kaki kita habis, sepatu kita habis dari kandang yang kena. Kemudian kita datang pakai sepatu yang sama, kena yang kandang yang kita jelajahi, besoknya sakit semua. Wah, cukup menarik ini. Jadi kalau misalkan ada kunjungan baik itu dokter hewan atau kunjungan dari pejabat daerah yang pas mengunjungi kandang ternak yang terkena PMK tersebut, itu tidak boleh berkunjung ke tempat yang lainnya lagi. Tidak boleh. Dia dibolehkan kalau dia menggunakan protektif baju, pakai plastik, sepatunya dikasih plastik, bajunya dikasih plastik. Begitu dia keluar dibuang, kemudian dia didesinfektan, baru dia boleh. Kalau memang pejabatnya kurang. Tapi yang paling bagus itu yang belum pernah mengunjungi ke situ. Makanya saya lihat kemarin waktu di TV itu plastiknya tidak sampai ke sepatu. Nah, sepatu itu sudah besoknya sudah kemana-mana. Dia pakai baju aja, tapi dia lupa. Ya kayak begitu, Pak Armuji. Kalau misalkan setelah berkunjung ke suatu tempat kandang tertentu, terus kita pulang dulu, gitu, membersihkan diri, besoknya berkunjung ke situ boleh nggak? Boleh, membersihkan diri, kemudian bajunya dikasih ganti baju, dengan sabun saja, sabun. Virusnya mati. Virus ini sangat fragile, sangat mudah pecah. Oleh sabun, oleh desinfektan ringan mati. Tapi banyak manusia yang lupa pakai itu, pakai sabun. Sudah makanya basuh tangan selesai. Iya. Misalkan terus kalau ada peternak satu, mungkin ini punyaan saya kok sapinya pada geledak. Terus membandingkan dia itu. Kena itu yang itu lain, kena, pasti kena itu. Nah, itu dengarkan ya. Ini cukup menarik. Makanya para peternak kalau ada sapinya yang kena, ojo dolen nggone tanggone sing gurung kena hal yang seperti dialami oleh peternak yang kena PMK ini. Ini akan menularkan. Dan cepat sekali ya. Sangat cepat, the most contagious, paling cepat. Ini nggak main-main. Ini yang mungkin belum banyak dimengerti ya sama para peternak itu. Masa menekankan penyakit ini sangat cepat menular. Ini sangat alhamdulillah kita bisa kedatangan Dr. Helmi memberikan satu pencercahan pada seluruh pedagang sapi. Ojo nonggo dhisik rek lek kena penyakit di tempat kandangmu. Kalau kono nonggo banding nonggonmu ya apa sih? Sing nggonku tak delok nggonku kok kaya ngene aja. Iki sing gare nular. Makanya hal-hal semacam ini, pencegahan seperti inilah yang perlu dilakukan oleh semua peternak yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia. Terus Dok, misalkan sudah kejadian seperti itu, wis kadung misalnya, wah aku mau kadung anu lah. Nah, terus gimana pencegahannya? Nah, kalau virusnya udah masuk nggak bisa. Nggak bisa ya? Kalau begitu virus itu entering the house, sudah masuk di tubuhnya sapi, di ininya mulutnya sapi, sudah besoknya dia akan kena. Kontagiusnya hampir 100%. Nah, sekarang itu kita harus mencegah jangan sampai virus itu nempel di mulutnya sapi. Sudah. Mulutnya ya? Mulut sama pernafasannya. Terus kok berimbas ke kaki gimana itu, Bro? Peredaran darah. Oh. Tapi yang diserang kaki sama mulut ya? Iya, kenapa enggak perut? Loh, dia ikut peredaran darah, tapi yang diserang adalah ini teracak sama ini aja, mulutnya ya. Terus kira-kira pesan-pesannya ke seluruh peternak yang ada di Jawa Timur maupun yang di Indonesia gimana, Dok? Satu, kita harus sekarang jangan nonggo dulu. Sesama peternak jangan nonggo dulu. Yang kedua, kita harus mulai hati-hati terhadap kesehatan kandang. Lingkungan harus bersih. Yang ketiga, jangan panik. Karena panik itu yang untung belantik. Terserang, jangan takut. Penyakit ini self-limiting disease, dapat sembuh sendiri untuk yang dewasa. Meskipun nanti sembuhnya dia akan tetap tidak bagus, tapi harga jualnya tetap tinggi. Yang penting ruginya tidak banyak. Nah, sambil kita menunggu, kita berdoa semoga vaksin ditemukan oleh orang Indonesia dengan strain dari lokal ini. Mudah-mudahan juga yang didatangkan impor vaksin strainnya sama dengan strain yang wabah ini, sehingga ada efeknya gitu. Apa perlu ya
sapinya itu di disinfektan, disemprotin. Perlu. Terutama kakinya. Kan dia kan ambruk, minum apa namanya, jilat-jilati, disinfektan sekitarnya. Barangkali kalau ada virus dengan disinfektan kan dia mati. Virusnya mati. Pokoknya jangan sampai sapi itu ketemu virus, intinya di situ. Ya itu para peternak, disinfektan itu makanya perlu. Termasuk yang nyemprot tadi itu ya itu tadi. Ojo nonggosik lah. Ojo nonggosik. Sabar dulu, ojo banding-bandingno. Sapimu karo sapi tanggane engko golek pendapat dolen nang kandange sing liya. Iku nular. Iya. Pasti akan nular. Insya Allah nanti pertengahan Agustus dengan adanya vaksin yang diproduksi oleh Pusetma, insya Allah masalah ini akan terselesaikan. Berapa lama sih produksi gitu tuh? Paling cepat tuh 2 bulan dari kejadian. Jadi kalau begitu ada kasus. Kemudian blitzer tuh vakuol ya apa, yang mentol-mentol tuh apa, benjolan, itu kita ambil cairannya kita ambil, ada virus, kita pasase berkali-kali sampai dinyatakan virus itu tidak punya aktivitas patogenitas, kemudian virus itu kita perbanyak. Nah, kita kasih ajuvan cairan yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau sudah itu sudah kita edarkan. Cepat ya bikin vaksinnya ya? Ya paling tambah 2 bulan selesai. Tapi yang lama itu adalah menurunkan tingkat patogenitas dari virus itu. Jadi kalau langsung ya masih kena ya buyar semua, makanya patogenitasnya diturunkan, dipasase. Ada fase-fasenya ya. Nah, ada fase. Di pasase itu ditanam lagi sehingga virusnya sama tapi dia sudah tidak ganas. Ya mudah-mudahan insya Allah kita akan bisa memproduksi sendiri. Insya Allah. Ini doanya Pak Haji nih, penting ini. Yang penting kita senang sekali kita ketemu sama Profesor Dr. Helmi ini, memberikan suatu ya paling tidak wawasan terhadap yang namanya penyakit mulut dan kaki pada hewan ternak. Terima kasih Dok atas kehadiran kedatangannya. Mudah-mudahan ini segera kita upload dan untuk bisa ditonton oleh warga Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih, sekian, salam sehat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.